Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Accessing Command Line, pengenalan basic terminal. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Linux Administration. Mari terlebih dahulu kita buka VirtualBox-nya. Lalu kemudian kita jalankan misalnya Debian router. Lalu kemudian kita login. Lalu kemudian kita buka terminalnya. Ya, kita sudah masuk pada terminalnya. Di sini ada tertulis Debian add rtr Debian. Nah, untuk yang Debian pertama ini adalah nama dari username ketika komputer kita login. Lalu kemudian yang rtr Debian ini adalah nama dari hostname komputer ini pada sebuah jaringan. Jadi hostname ini adalah nama komputer pada sebuah jaringan. Nah, mari kita coba cek siapakah nama user dari komputer ini. Kita ketikkan. Nah, nama dari username komputer ini yaitu adalah Debian. Lalu kemudian kita cek siapakah atau apakah hostname dari komputer yang kita gunakan ini. Kita ketikkan. Ya, di sini hostname-nya yaitu rtr Debian. Kemudian sistem operasi ini diinstal pada virtual machine. Nah, kalau misalnya menggunakan komputer fisik maka tulisannya berbeda, tidak akan ada VM seperti ini. Lalu kemudian virtualisasinya menggunakan VirtualBox. Ini karena yang membuatnya adalah Oracle, maka di sini tertulisnya Oracle. Lalu kemudian sistem operasinya Debian Linux 12. Kemudian versinya yaitu 6.1.0/30 AMD 64. Lalu kemudian untuk arsitekturnya 64 bit. Lalu kemudian di sini hardware modelnya VirtualBox. Nah, kalau misalnya diinstalnya menggunakan VMware, maka di sini tertulis VMware. Nah, lalu kemudian bisa kita lihat ada tertulis tanda halis, kemudian ada dolar. Nah, untuk halis ini artinya posisi kita sedang berada di halaman utama. Kita cek dengan mengetikkan pwd, kemudian enter. Nah, maka posisi kita sedang berada di home Debian. Artinya ini posisi kita sedang berada di halaman utama. Mari kita coba pindah ke direktori yang lain. Kita ketikkan misalnya cd change directory, kemudian spasi etc. Nah, kemudian di sini berubah ada tulisan etc dolar. Nah, ini maksudnya kita akan masuk ke direktori etc. Nah, jadi posisi kita sekarang berada di menu untuk posisi etc. Mari kita coba ketikkan pwd. Ya, posisi kita berada di direktori etc. Sudah bukan lagi di home user. Lalu kemudian apabila kita ingin masuk ke home, maka di sini kita ketikkan cd spasi /home. Kemudian enter. Maka posisi kita sekarang berada di home. Kita cek, ketikkan pwd. Ya, posisi kita sekarang berada di home. Nah, jadi perintah cd ini menunjukkan change directory atau perintah untuk masuk ke dalam sebuah directory. Lalu kemudian kita coba lagi untuk masuk ke directory home user. Maka kita akan ketikkan instruksi. Ya, karena user komputer kita di sini namanya Debian, maka di sini setelah home / maka kita ketikkan Debian / kemudian enter. Maka dia akan kembali ke karakter khusus atau tanda halis ini ya. Nah, untuk dolar ini menunjukkan mode atau hak akses sebagai user, yang artinya menunjukkan pengguna sebagai user biasa, terdapat batasan akses. Lalu kemudian ada juga nanti yang tandanya tanda pagar atau hashtag, yang artinya modenya sebagai root atau full access. Mari kita coba saja ketikkan
instruksi untuk membuat file directory pada mode dolar atau pada mode user ini. Perintahnya seperti ini. Buatlah file directory dengan nama usr, kemudian isi file directory-nya yaitu testfile.txt. Kemudian kita enter. Nah, maka di situ akan muncul notifikasi bahwa permission denied, artinya ditolak. Artinya untuk menu user atau menu dolar ini tidak diizinkan untuk membuat file directory. Dan perintah ini hanya bisa digunakan pada menu root. Nah, untuk itu kita ganti ke mode root dengan mengetikkan su, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah pada menu root. Posisinya kita pada home user atau home Debian, karena nama usernya Debian maka munculnya di sini home Debian. Kita cek mi. Ya, kita pada posisi pada menu root. Nah, lalu kemudian kita ketikkan cd/root. Nah, di sini posisinya kita sudah pada menu root ya. Kita coba ketikkan perintah instruksi untuk membuat file directory pada menu root. Kita ketikkan instruksinya. Ya, bisa ya, berhasil ya untuk membuat file directory usr. Kita cek saja. Ya, bisa ya masuk ke direktorinya usr. Ya, kembali lagi ke root. Nah, lalu kemudian bisa kita lihat di sini menunya di menu user biasa. Di sini ada tanda dolar. Lalu kemudian apabila ingin pindah ke menu root, maka kita bisa mengetikkan su spasi min. Ya, maka kita akan berubah pada mode root. Kalau mode dolar ini aksesnya terbatas, tapi kalau untuk yang mode root ini full akses. Nah, jadi seperti itu ya pengenalan dasar pada terminal Linux. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.